Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aldo Rizky Adi Prastomo, Daffa Zakian Fauzi, Reza Maulana Ismail, Muhammad Aldi Syaifuddin, saya Muhammad Fajar Sodik, dan Muhammad Baraj Ibrahim. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang proyek aplikasi integrasi yang telah kami buat, yaitu tentang sistem informasi rumah sakit dengan menggunakan Express.js. Pada sistem ini nanti terdiri dari 5 bagian atau 5 proyek. Yang pertama pendaftaran, poli, lab, apotek, dan kasir. Untuk pada bagian pertama, bagian pendaftaran akan dijelaskan oleh Mas Dava Alzakian Fauzi. Untuk Mas Dava, waktu saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan proyek pendaftaran. Pada proyek pendaftaran terdapat pada 2 bagian, yaitu pasien rawat jalan. Pada bagian pasien akan mengisi data-data yang diperlukan untuk pasien tersebut. Data tersebut terdiri dari nomor RM, nama, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu terdapat fitur cetak PDF itu kartu pasien. Setelah dicetak nanti lanjut ke bagian rawat jalan. Rawat jalan itu terdiri dari rawat jalan, nomor RM, ID poli yang terdapat pada proyek poli. Proyek poli akan diteruskan Mas Muhammad Aldi Syaifuddin. Untuk proyek poli, minta tolong Mas dibukakan. Yang pertama ada poli, dokter, diagnosa, tindakan medis, transaksi periksa detail, dan transaksi rawat inap. Untuk poli sendiri ada tabel yang harus diisi dari ID poli dan nama poli. Untuk ID poli, filenya hanya ada 2. Selanjutnya ada dokter. Untuk dokter ada ID dokter, ID poli, nama dokter, dan biaya. Untuk ID polinya mengambil dari bagian sebelumnya ya, ID polinya. Kemudian lanjut Mas, diagnosa. Di diagnosa hanya ada 2 field, yaitu ID diagnosa dan nama diagnosa. Kemudian tindakan medis. Pada tindakan medis terdapat 3 tabel yang harus diisi, yaitu ID tindakan medis, nama tindakan medis, dan biaya tindakan medis. Di sini ada fitur cetak untuk rekam medis ya. Kemudian lanjut ke transaksi periksa. Pada transaksi periksa terdapat ID transaksi periksa, ID dokter yang diambil pada bagian dokter, ID pasien, ID pada proyek pasien sebelumnya, ID diagnosa, dan biaya transaksi. Kemudian ke periksa detail, terdapat ID transaksi periksa detail, ID transaksi periksa yang sebelumnya, ID tindakan, dan biaya. Pada periksa detail ini ada cetak PDF untuk kwitansi ya, tagihan. Untuk selanjutnya ada transaksi rawat inap. Tabel yang ada pada rawat inap yaitu ID pasien, nomor kamar, dan waktu check out. Di sini juga ada cetak transaksinya untuk pasiennya sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian project lab. Di bagian project lab ini ada beberapa bagian, ada 3 bagian. Yang pertama yaitu jenis penunjang, kemudian transaksi penunjang, dan juga yang terakhir adalah transaksi penunjang detail. Untuk jenis penunjang terdapat 3 field. Yang pertama adalah ID jenis penunjang, kemudian nama penunjang, dan juga biaya. Nah, di sini ada 4 button, yaitu tambah, refresh, ubah, dan juga hapus, yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri, hampir sama dengan project yang sebelumnya. Kemudian dari data jenis penunjang ini nanti akan terkoneksi dengan transaksi penunjang dan juga transaksi penunjang detail. Kita coba untuk yang transaksi penunjang. Di sini terdapat 2 field, yaitu ID transaksi penunjang dan juga ID transaksi periksa. Seperti itu, untuk buttonnya hampir sama dengan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah transaksi penunjang detail. Di sini ada 5 field. Yang pertama adalah ID sebagai ID transaksi penunjang detail, kemudian yang kedua adalah ID transaksi penunjang, yang selanjutnya adalah ID jenis penunjang, kemudian yang selanjutnya adalah hasil, yang terakhir adalah field biaya. Ini adalah form-form untuk bisa diisikan tambah data tadi. Kemudian di sini ada fitur cetak PDF ya, berupa laporan data dan juga biayanya, seperti itu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Reza Maulana, silakan. Baik, untuk proyek apotek ada 3 bagian, yaitu ada obat, transaksi obat, dan juga transaksi obat. Intinya nanti ada untuk fieldnya adalah ID obat, nama obat, dan juga harganya.
Kemudian untuk transaksi obat ada transaksi periksa yang diambil dari dari project Poli. Kemudian ada transaksi obat detail. Transaksi obat detail ini mengambil dari project dari bagian sebelumnya ya, dari bagian antara bagian transaksi obat. Ini isinya adalah ID transaksi obat detail, ID transaksi obat, ID obat, jumlahnya, dan juga kemudian nanti harganya. Begitu. Untuk selanjutnya bisa dicetak pada PDF, ya seperti ini. Kemudian dilanjutkan untuk proyek hasil oleh Saudara Muhammad Barasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek hasil. Di sini ada dua tabel, yaitu transaksi bayar dan transaksi bayar detail. Dan di sini transaksi bayarnya ada dua file, yaitu ID transaksi bayar dan ID transaksi periksa yang diambil dari project Poli. Kemudian untuk transaksi bayar detail ada 3, yaitu ID transaksi bayar detail, kemudian ID transaksi bayar yang diambil dari transaksi bayar, kemudian jumlah bayarnya. Dan di sini terdapat fitur cetak PDF. Ya, sekian. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menjelaskan setiap proyek pada sistem informasi rumah sakit. Sedikit menambahkan, untuk sistem informasi rumah sakit dari kelompok 2 atau kelompok kami, untuk fitur klien atau user interface-nya sudah kami integrasikan menjadi satu, yaitu dengan menggunakan fitur sidebar pada bagian samping. Ini difungsikan untuk mempermudah user untuk mengoperasikan dari sistem yang telah kami buat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.